Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izinkan pada kajian pagi hari ini di bulan Dzulqa'dah dan akan menjelang bulan Muharram dan akan berlanjut bulan Dzulhijjah dan dilanjutkan nanti bulan Muharram. 3 bulan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran sebagai bulan haram, di mana Allah Subhanahu wa taala secara khusus meminta kepada kita agar tidak berbuat kezaliman. Maka kita akan mereview berkaitan dengan bahasan macam kezaliman, bahaya dosanya, dan cara mendapatkan ampunan terhadapnya. Bapak Ibu sekalian, merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampunkan Allah. Kemudian, kezaliman yang dapat diampunkan Allah. Dan yang berikutnya, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kezaliman yang tidak diampunkan Allah adalah syirik, yakni dosa syirik, menyekutukan Allah. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Inna sirka la dhulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Kemudian, adapun kezaliman yang dapat diampunkan Allah, ini kategori yang kedua. Kezaliman yang dapat diampunkan Allah adalah kezaliman seseorang hamba terhadap dirinya sendiri di dalam hubungan dia terhadap Allah. Kemudian, dan kezaliman yang tidak dibiarkan Allah adalah kezaliman hamba-hambanya di antara sesama mereka. Karena pasti dituntut kelak oleh mereka yang dizalimi. Ini penjelasan Nabi berkaitan dengan macam kezaliman. Ada kezaliman yang tidak diampunkan Allah, ada kezaliman yang dapat diampunkan Allah, ada kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana maksud dengan penjelasan Nabi ini dan macam kezaliman yang bagaimana? Kita coba akan uraikan. Dalam hadis tadi dijelaskan 3 macam kezalimannya. Ya. Bentuk kezaliman sesuai dengan penjelasan Nabi SAW tadi. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampunkan Allah, yakni dosa menyekutukan Allah. Kemudian kezaliman yang diampunkan Allah, hal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak diri yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Menzalimi diri sendiri, ini masuk kategori yang kedua. Contoh menzalimi diri sendiri yang dilarang di dalam Al-Quran,
wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela dirimu sendiri. Nah, mencela diri sendiri itu termasuk menzalimi diri sendiri. Dan ini masuk kategori kezaliman bentuk kedua. Kemudian juga yang masuk kezaliman bentuk kedua, seseorang melanggar perintah Allah memakan makanan yang haram. Pada dasarnya ketika ia makan makanan yang haram, dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Karena sesungguhnya makanan yang haram itu akan merugikan dirinya. Sehingga kalau dia melanggarnya berarti merugikan dirinya sendiri. Itulah bentuk kezaliman pada diri sendiri. Kemudian juga termasuk kezaliman yang kedua ini yang adalah melanggar apa-apa yang diperintahkan Allah dalam hal ibadah. Ya, melalaikan sholat. Kemudian melanggar atau tidak memenuhi perintah Allah untuk puasa dan sebagainya. Adapun kezaliman yang ketiga, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, yakni kezaliman pada sesama. Ya, semisal mencacinya, mencelanya, memfitnah seseorang, mengambil hartanya, memukulnya, menyakitinya, dan berbagai macam keburukan-keburukan yang dilakukan untuk pada sesama. Berkaitan dengan macam-macam kezaliman itu, untuk kezaliman yang pertama, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Luqman ayat ke-13, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ini bentuk kezaliman yang pertama, menyekutukan Allah. Di mana Allah tidak akan mengampuni secara otomatis. Dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah Ta'ala menegaskan, Innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, inilah dosa yang tidak diampuni oleh Allah secara otomatis, yakni bedanya nanti dengan yang kezaliman bentuk kedua, bila hamba itu melakukan amal soleh, maka otomatis Allah akan mengampuni dosa-dosa bentuk kezaliman kedua. Sedangkan kezaliman bentuk pertama yang ditegaskan oleh Nabi, Allah tidak mengampuninya, maksudnya tidak mengampuninya secara otomatis, kecuali hamba itu sadar bahwa dia telah melakukan penyekutuan terhadap Allah, maka dia istighfar atau mohon ampun, Allah akan ampuni. Adapun bahaya dari kesirikan, bentuk kezaliman yang pertama ini diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-An'am ayat 88 dan Az-Zumar ayat 65. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Yakni Allah hapuskan pahalanya. Dalam surat Az-Zumar 65, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu dan tentu kamu termasuk orang yang merugi. Amal-amal kebaikan yang lain dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesirikan itu. Inilah bahaya yang besar dari amal atau kezaliman
bentuk pertama, yakni penyekutuan terhadap Allah. Yang dengannya pasti Allah, karena memasuki surganya Allah itu memerlukan modal pahala. Sedangkan bila pahala dihapus, maka tentu kita tidak memiliki modal untuk memasuki surga. Allah berfirman, orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Orang-orang yang beriman, yang benar imannya, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman syirik ini. Mereka lah yang mendapat keamanan dan mendapat petunjuk. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan. Bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Adapun berkaitan dengan bagaimana pengampunan yang bisa didapatkan oleh seorang hamba yang melakukan kezaliman bentuk pertama, kezaliman syirik ini, maka satu-satunya jalan adalah beristighfar atau bertobat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, yaitu dengan berbuat dosa. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengampuni dosa semuanya, termasuk kezaliman yang pertama ini, bila si hamba memohon ampun kepada Allah. Jadi untuk mendapatkan ampunan dari bentuk kezaliman yang pertama adalah istighfar atau bertobat kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan dan menganjurkan kita untuk banyak berdoa dengan doa yang Nabi sebutkan dalam hadis Imam Ahmad ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wastaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang saya ketahui, dan saya mohon ampun juga kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak saya ketahui. Nah, kadang kesyirikan itu jelas diketahui, kadang tidak diketahui. Ya, menganggap biasa, tapi sesungguhnya itu adalah perbuatan syirik. Ya, kita menganggapnya hal yang biasa. Dan kesyirikan ini adalah dosanya besar, amal pahala juga dihapuskan seperti yang dijelaskan tadi. Di antaranya dalam hadis yang lain disebutkan, siapa yang mendatangi dukun dan percaya dengan ucapan dukun itu untuk diamalkan, maka Allah hapuskan pahala sholat 5 waktunya selama 40 hari. Dihapus pahalanya selama 40 hari. Nah, kita bayangkan bila datangnya seseorang ke dukun itu tiap pekan atau setiap minggu, tekor dia pahala. Dosanya yang banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Itu contoh dosa kesyirikan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang mungkin banyak orang menganggapnya hal yang biasa. Padahal dia dosa syirik yang bisa menghapuskan pahala amal kebaikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari macam kezaliman adalah kezaliman yang diampunkan Allah yang disebutkan Nabi tadi, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap dirinya dengan melakukan perbuatan dosa atau pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan hak dirinya. Ya, hak Allah dan menzalimi diri sendiri seperti tadi, memakan makanan yang haram, minum minuman keras,
Kemudian terkait dengan hak Allah, meninggalkan sholat, tidak puasa, ini bagian dari dosa jenis kedua, kezaliman macam kedua. Seperti meninggalkan sholat puasa, minum minuman keras, makan makanan yang haram, dan perbuatan yang mungkar lain, termasuk tadi yang saya sebutkan dalam surat Al-Hujurat, Allah melarang, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela dirimu sendiri, semacam dengan ucapan, memang saya ini bodoh, memang saya ini dungu, hal semacam itu dosa hukumnya. Di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Imran, ayat 135, Allah Ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri inilah yang termasuk jenis dosa atau kezaliman yang kedua. Mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya yang memohon ampun kepadanya karena Allah Maha Pengampun. Nah, ini bentuk kezaliman yang kedua. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT. Pengampunan atas dosa kezaliman yang kedua adalah dengan cara selain mohon ampun, bisa dengan juga melaksanakan amal-amal kebaikan tertentu. Dalam surat Al-Imran, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan pekerjaan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, yakni tadi berbuat kezaliman macam kedua, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Artinya ketika dia mohon ampun, Allah akan ampuni dosa mereka. Ini cara pertama memohon ampun, dan ada juga penjelasan dari Nabi selain tobat atau memohon ampun dengan istighfar. Ada amal-amal yang dapat menghapuskan dosa dari kezaliman macam kedua. Di antaranya adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurut kalian seandainya ada sebuah sungai dengan airnya yang sangat jernih di depan pintu rumah seseorang dari kalian, di mana si pemilik rumah dia selalu mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Apakah mungkin masih akan tersisa kotoran di tubuhnya meskipun hanya sedikit? Para sahabat menjawab, tentu saja tidak akan tersisa sedikit pun kotoran di tubuhnya ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, nah begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Nah, dosa-dosa yang dimaksud adalah kezaliman jenis kedua. Yang pelanggaran terhadap hak diri dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah sholat kita 5 waktu, dosa-dosa semacam itu dihapuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dikabarkan amal yang dapat menghapus dosa jenis ini adalah puasa. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan pengharapan akan pahala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ibadah haji. Disebutkan dalam hadis, barang siapa berhaji ke Baitullah, lalu tidak melanggar larangan haji dan tidak berbuat dosa maksiat, maka ia akan kembali bersih dari dosa seperti saat baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini juga wasilah cara kita mendapatkan ampunan dari Allah dengan amal-amal kebaikan
salat, puasa, haji, umroh, ya, dan beberapa amal-amal lainnya, termasuk secara khusus disebutkan dalam hadis keistiqomahan dalam menjaga tauhid. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, yakni hadis ini hadis qudsi, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa hampir sepenuh isi bumi, lalu kamu menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku pun akan mendatangimu dengan ampunan sebesar itu pula. Subhanallah. Ya, bila hamba bersih dari kesyirikan, maka dosa-dosanya Allah hapuskan. Ini juga keistiqomahan dalam tauhid juga menjadi sebab wasilah untuk pengampunan dosa-dosa selain kesyirikan tadi atau kezaliman macam pertama. Ini untuk kezaliman macam kedua. Nah, berikutnya macam kezaliman yang ketiga. Dalam hadis qudsi disebutkan Rasulullah bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Nah, ini kezaliman pada sesama. Bentuk dosa yang ketiga. Di dalam surat Asy-Syura ayat 42 Allah Ta'ala berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum adzabun 'alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim pada manusia. Nah, ini berbuat zalim pada sesama manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Nah, inilah macam kezaliman yang ketiga, kezaliman kepada sesama. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Allah melarang kamu dari perbuatan keji dan kemungkaran dan melarang dari baghyu. Nah, baghyu ini maknanya permusuhan atau melanggar hak manusia, hak sesama tanpa alasan yang benar. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran itu. Nah, ada istilah baghyu. Itulah melanggar hak sesama. Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Dikuatkan dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 33, Allah Ta'ala berfirman, yang saya terjemahkan, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa. Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Ya. Hargai hak orang lain. Jangan kalian langgar hak orang lain. Melanggar hak orang lain bagian dari kezaliman macam ketiga. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, baghyu yang tadi juga disebutkan dalam ayat bermakna hasad, yakni akan menjadi sebab menolak kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Imran yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam.
Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena bagyu atau hasad yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya, arti perhitungannya. Makna bahyu dijelaskan oleh para ulama secara bahasa adalah bermakna membuat kerusakan. Ar-Rahib Al-Isfahani menyatakan bahyu adalah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Itu kezaliman macam ketiga adalah melanggar hak orang lain. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kesimpulan menjelaskan penjelasan tentang dosa itu ada yang disebut isman atau dosa, adalah dosa-dosa atau kesalahan yang berkaitan dengan pelaku sendiri, baik berkaitan dengan merugikan dirinya sendiri ataupun berkaitan dengan hak Allah. Sedangkan bagyu adalah melanggar hak manusia, maka Allah mengharamkan keduanya. Jaminan mendapatkan ampunan lebih berat yang kedua, yang bagyu ini, menzalimi orang lain itu lebih berat mendapatkan ampunannya dibanding dosa yang kepada diri, pelanggaran terhadap hak diri dan terhadap hak Allah sekalipun, kecuali kesyirikan. Pengungkapan sikap kezaliman pada sesama dalam firman Allah, diantaranya dalam surat Al-Qalam, Allah berfirman, jangan kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Nah, ini Allah menggambarkan kejahatan orang-orang yang selalu berbuat kejahatan pada sesama. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku, hendaklah kamu saling tawaduk rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang berbuat bagyu mengganggu hak orang lain, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri pada orang lain. Bapak Ibu sekalian, bahaya kezaliman bentuk ketiga ini, ya, bukan kedua, ketiga. Yang kedua tadi kezaliman pada diri dan kepada hak Allah. Muslim, tahukah kalian apakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat berkata, orang yang bangkrut di antara kami adalah tidak punya uang dan harta benda. Lalu Nabi mengklarifikasi dengan berkata, sesungguhnya orang yang bangkrut yang aku maksud dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, pahala zakat. Namun dia pernah mencaci si fulan, yakni mencaci seseorang, memakan harta seseorang, menumpahkan darah, memukul orang lain, yakni bentuk kezaliman pada sesama. Bentuk-bentuk kezaliman pada sesama. Kemudian dilanjutkan, maka diputuskanlah perkara orang tersebut dengan diambil sebagian dari pahalanya. Kemudian seorang lagi diambil pula dengan pahalanya untuk diberikan sebagai kompensasi atas kezaliman pada orang tersebut. Jika pahalanya telah habis sebelum menyelesaikan kewajiban-kewajiban atasnya, maka diambillah dosa orang-orang yang dizalimi itu lalu dilimpahkan kepadanya, dibebankan kepadanya. Kemudian ia dicampakkan ke neraka karena menjadi lebih berat dosa. Sebagaimana kita maklum Bapak Ibu, kita nanti akan dihisab di mizannya Allah antara pahala dan dosa-dosa.
Nabi menyebutkan dalam hadis ini, boleh jadi orang itu banyak puasa, sholatnya, zakat, dan amal-amal kebaikan lain. Pahalanya berat pada saat sebelum pengadilan di mahsyar. Tapi ketika pengadilan di mahsyar dibuka, ternyata banyak berdatangan manusia yang menuntut kezaliman-kezaliman yang telah mereka lakukan saat di dunia. Maka cara Allah memberikan pengadilan ini setelah ditetapkan benar adanya, Allah ambil pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi sebagai kompensasinya. Masih datang lagi orang yang menuntut atas kezalimannya. Dia ambil lagi itu pahala diberikan lagi sebagai kompensasinya. Masih datang lagi, diambil lagi sampai pahala yang sudah dia terima itu habis. Masih ada datang lagi orang-orang yang menuntut. Maka Allah dalam hadis ini dijelaskan akan mengambil dosa orang yang dizalimi dan dibebankan kepada orang yang menzalimi. Sehingga tadinya dia surplus pahala menjadi surplus dosa, yang disitulah kata Nabi orang yang bangkrut. Na'udzubillah min dalik. Jangan sampai kita menjadi hamba yang bangkrut. Kita sudah banyak amal soleh, tapi pahala amal soleh kita terkuras habis dengan kezaliman-kezaliman kita pada sesama. Peringatan besar adalah bila kezaliman itu dilakukan secara massal. Seperti pada dilakukan oleh seseorang yang sedang memimpin misalnya. Kalau memimpin cuma 10 orang yang kemudian berbuat zalim, dia 10 orang, ringan sekali. Tapi bila memimpin bangsa, apalagi bangsa di negeri kita, negeri yang banyak penduduknya, ratusan juta penduduknya. Ya, kalau kezaliman itu berlaku menzalimi semua penduduk bangsa Indonesia, apalagi sampai kemudian kezaliman itu menimpa anak cucu mereka juga, pasti bangkrut orang itu di akhirat nanti. Karena yang menuntut bangsa Indonesia. Nah, itu bahaya besar atas kezaliman macam ketiga, kezaliman pada sesama. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, selain membahayakan dari sisi habisnya pahala karena terkuras di saat pengadilan Allah di akhirat tadi, juga ada ancaman secara khusus dalam Al-Quran bahwa kezaliman pada sesama akan Allah berikan balasan ya di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Seperti dalam hadis disebutkan, tidak ada dosa yang pantas disegerakan hukumannya kepada pelakunya bersamaan dengan balasan yang diundurkan di akhirat daripada baghyu, yakni melanggar hak orang lain atau memutuskan silaturahim. Ya, ini dosa yang akan disegerakan oleh Allah sebelum kematian. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana juga Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 43. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah, yakni hukum Allah yang telah berlaku pada orang-orang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi hukum Allah itu, dan sekali-kali tidak pula kamu menemui penyimpangan bagi hukum Allah itu. Hukum Allah yang dimaksud adalah kalimat yang saya beri garis bawah di atas, rencana jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Yang tadi dikuatkan oleh hadis, sesungguhnya kejahatan pada sesama sebelum orang itu wafat, maka kalau dia tidak minta ampun dan tidak meminta kemaafan, Allah akan berlakukan di dunia ini. Inilah ancaman pengingatan dari Allah atas kezaliman macam yang ketiga, kezaliman pada sesama. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kita berkaitan dengan macam kezaliman ketiga ini dalam sabdanya,
Siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatannya atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaklah ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut. Hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu bila ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil seukuran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya yang akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Inilah pengingatan dari Nabi agar kita berhati-hati dalam berbuat sesuatu kepada sesama. Jangan sampai berbuat kezaliman pada sesama, karena pasti akan Allah hadirkan. Kalau belum dimintai kemaafannya, maka Allah hadirkan kelak di padang mahsyar. Mereka diberikan hak untuk menuntut dan bisa menguras habis pahala kebaikan kita. Oleh karenanya, selain tadi kita memohon maaf kepada yang bersangkutan yang mungkin kita khilaf dan salah melakukan kezaliman padanya, juga kita siapkan pula untuk membayar kompensasi bagi orang-orang yang mungkin kita hilaf dan salah menzaliminya, tapi tidak berjumpa atau tidak kita meminta maaf padanya. Hendaknya ia memperkaya amalnya sebagai upaya mempersiapkan kompensasi atas penangguhan dosa padanya di hari hisab kelak. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan tadi, pada saat itu bila ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil seukuran kezaliman yang ia perbuat. Nah, untuk itu disiapkanlah amal-amal kebaikan atau pahala. Kalau nanti ada yang menuntut, kita sudah siap membayarnya, tidak menjadi tekor, tidak menjadi bangkrut. Perbanyak amal kebaikan. Salah satunya selain untuk meninggikan derajat kita di surga, juga menyiapkan bila kita terkhilaf, tersalah, berbuat kezaliman pada sesama. Dan juga bisa dilakukan amal kebaikan khusus pada orang-orang yang mungkin kita telah melakukan kesalahan tapi tidak menjumpainya lagi, tidak bisa meminta maaf lagi. Maka sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, tebusan hibah adalah engkau memintakan ampun untuk orang yang engkau hibai. Ya, jadi kita bisa memohonkan ampun, ya Allah, ampunilah si X, ya, untuk sebagai kompensasi nanti bila hibah kita itu teranggap dosa dan dihadirkan kelak di akhirat. Ya, bahwa kita telah hibah kepadanya merupakan bentuk kezaliman pada sesama, dan Allah siapkan karena kita memohonkan ampun untuknya, itulah bagian kompensasi yang akan diberikan. Ini penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarikus Salikin. Tebusan hibah, engkau memintakan ampun untuk orang yang engkau hibah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tadi penjelasan macam kezaliman dikaitkan dengan secara khusus Allah taala memerintahkan kita agar tidak berbuat zalim pada 4 bulan di antara 12 bulan yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan manusia di muka bumi. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka jangan kamu berbuat zalim dalam bulan yang 4 itu. Perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Ini larangan Allah, jangan kamu berbuat zalim dalam 4 bulan. Apa saja bulan yang dimaksud? Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, Nabi menjelaskan 4 bulan yang dimaksud
3 bulan berturutan dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang berturutan adalah Dzulqa'dah, kemudian berlanjut Dzulhijjah, berlanjut lagi Muharram. Hari ini Bapak Ibu kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Ya, insya Allah pekan depan sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Dan berikutnya setelah berakhir Dzulhijjah, kita akan memasuki bulan Muharram. Inilah 3 bulan yang berturutan, kemudian 1 lagi bulan Rajab. 3 bulan yang berturutan ini kita dilarang berbuat kezaliman, dan secara khusus Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam tafsirnya, kezaliman yang dimaksud terutama kezaliman pada sesama. Ya, kezaliman pada sesama. Karena ayat tadi, ayat At-Taubah 36 ini, jangan kamu berbuat zalim dalam bulan yang 4 itu, ya. Tentu ketiga bentuk kezaliman itu dilarang, ya. Kesyirikan dilarang, kezaliman pada diri, melanggar hak Allah dilarang, itu kezaliman macam kedua, dan kezaliman pada sesama, kezaliman yang ketiga dilarang. Nah, penguatannya adalah perangilah kaum musyrikin semuanya. Maksudnya, jika kalian diperangi, artinya dizalimi, maka Allah memaafkan, kita membalas, ya, membalas kezaliman itu. Ya, dibolehkan bagi orang yang dizalimi membalas kezaliman tadi. Ya, kalau kita sedang diperangi karena bulan haram misalnya, kemudian kita nggak boleh berbuat kezaliman, tentu kita akan terzalimi. Jadi kalau kita terzalimi, semacam diperangi dan sebagainya, itu boleh membalasnya, walaupun terjadinya di bulan haram. Tapi secara umum kita dilarang berbuat kezaliman, sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kamu berbuat zalim dalam bulan yang 4 itu. Selanjutnya dikabarkan dalam penjelasan para ulama berkaitan dengan tafsir At-Taubah tadi, amal soleh lebih besar pahalanya jika dikerjakan di bulan-bulan haram. Sebagaimana kezaliman di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibanding dengan kezaliman yang dikerjakan di bulan-bulan lain. Meskipun secara umum kezaliman itu sudah dosa besar, tapi di bulan-bulan haram semacam sekarang ini, kezaliman itu dilipat gandakan dosanya. Oleh karenanya secara khusus Allah menetapkan jangan berbuat zalim di bulan 4 itu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat disampaikan kezaliman, khususnya kezaliman pada sesama. Tadi telah dijelaskan 3 macam kezaliman. Kezaliman berkaitan dengan yang pertama, yang tidak diampunkan Allah kecuali hamba secara khusus bertobat padanya. Kezaliman yang kedua, kezaliman berkaitan dengan diri dan hak Allah, yang bila hamba itu beramal soleh, meminta ampun, Allah akan ampunkan. Dan kezaliman macam ketiga, hamba diminta untuk meminta kemaafan kalau tidak akan dituntut dari orang-orang yang pernah dizalimi nanti. Itulah penjelasannya, mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan-bulan haram ini dengan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dalam hubungan kita kepada Allah maupun kebaikan dalam hubungan kita pada sesama. Semoga Allah berkahi dan rahmati kita semua di bulan haram ini. Demikian yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya kita ditanya jawab pada Bu Lili, dipersilahkan membantu memoderator kaitan dengan tanya jawab kita. Baik, Pak Ustadz. Silakan Ibu Bapak jika ada pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu, bila ada yang ingin didiskusikan. 3 macam kezaliman
dosanya dan bagaimana kita mendapatkan ampunan. Silakan Bu Rita, Pak Arta. Tahu aja. Sudah menyatu ya. Lagi on the way perjalanan Oh ke iya, ke silakan Jakarta. Pak. Iya, Ustadz, terima kasih Ustadz. Nasihatnya hari ini luar biasa. Saya paling takut kalau jadi orang-orang yang bangkrut ini. Nah, ini case Ustadz ya. Ya Oh, ya, saya lupa apa pernah sampaikan ke Ustadz atau belum. Tapi masalahnya misalnya antara dua Muslim, saudara sesama saudara seiman. Oh iya. Antara saudara seiman nih bertetangga misalnya ya. ya, Karena satu persoalan yang dua-duanya merasa saling menzalimi. Saya merasa dizalimi dia, dia merasa dia dizalimi oleh saya. Misal, ya, ini susah gimana dan apa dua-duanya punya punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri, punya pendirian sendiri sehingga lucu sekali jadinya melihat dua sosok ini. Saya perkecil ya, dua sosok ini di masjid bisa sholatnya paling depan semuanya, tapi dalam real kesehariannya dua-duanya cecok dan kelihatan oleh masyarakat sekitarnya gitu. Jadi jadi siapa benar siapa yang karena kita kan nggak mau apa menjadi salah satu yang apa tergerus amal-amal soleh kita kan payah benar kalau nauzubillah kalau itu kejadian. Nah, ini gimana Ustadz? Yang satu merasa melakukan apa dengan dalil yang Ustadz sampaikan karena eh, merasa membela diri, yang satu begitu juga. ya. Baik Ustadz, itu Baik, poin terima ini. kasih Pak Terima Atta. kasih Ustadz. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan sesungguhnya, nah di dalam tafsir Asy-Sya'di disebutkan ketika ada dua orang yang berselisih di kalangan orang-orang beriman, itu bisa terjadi ya. Dan itu dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9, ayat 9 dan 10. Allah Ta'ala pada ayat ke-9 itu cukup panjang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa ibaghat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa idfa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha la yuhibbul muqsitin. Apabila ada dua golongan dari orang mukmin yang berselisih, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya tetap berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka hendaklah engkau membela orang-orang yang dizalimi itu. Sehingga golongan yang berbuat zalim itu akan kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka berdamailah dan damaikanlah keduanya dengan adil. Sungguh Allah mencintai orang yang berlaku adil. Nah, jadi perselisihan di antara orang-orang mukmin pun itu bisa memang terjadi merujuk pada ayat ini, dan Allah memberikan arahan ya kita damaikan ya. Tapi kalau masih tetap mereka tidak mau, artinya yang satu menyalahi kesepakatan dan sebagainya, maka yang menyalahi kesepakatan ini yang diminta oleh Allah di situ untuk kita dalam bahasa di sini ya kita lawan gitu. Begitu Pak Arta, ya kita tetap mendamaikannya dulu. Kemudian Allah di ayat ke-10-nya mengingatkan, ketahuilah sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka berdamailah kamu antara kedua saudaramu itu. Nah, itu pesan surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Begitu Pak Arta. Jadi ya wajar saja memang perselisihan itu, tapi berupayalah bagaimana ikhtiar
untuk menyelesaikannya. Kalau sudah ada udah titik temu, kemudian pasti insya Allah diberikan ujungnya kan. Nah, tapi masih ada yang ngeyel, yang masih bersikap terus seperti itu, yaitu kita merujuk pada yang hasil islahnya untuk melawan mereka yang tidak memenuhi islah tadi. Begitu Pak Arta. Oke, jadi clear Ustaz. Karena Iya, misalnya sampai persoalannya katakanlah keduanya panjang urusannya sampai kemudian masuk ke ranah hukum, pengadilan dan kemudian ke pengadilan memutuskan si A yang dianggap benar dan yang B dianggap tidak benar ya sehingga dianggap keputusan itu sudah ingkrah atau sudah final. Apakah bisa bisa di apa tapi ini masih ngoyol terus dalam apa namanya iya, ya secara kalau sudah secara dalam proses hukumnya sudah ditetapkan tapi dalam proses kesehariannya setelah proses itu masih terus itu. Nah eh, itu apa Mas kita sudah dalam dalam apa sudah clear antara ya benar dan salah sudah ini Ustaz. clear. Ya Sudah sudah clear itu clear. antara benar salahnya ya. Iya, sudah. Maka yang salah dalam hasil keputusan itu ya udah kita sisihkan. Yang kita bela yang benar. Iya, iya. Oke, Ustadz. Terima Baik, kasih. Pak Atta, Toh, sama-sama ini saya sehat tanya selalu. karena saking takutnya saya dengan ke kebangkrutan tadi, jadi harus lebih baik Ya, ditanya bukan daripada ini. daripada kira-kira kan. Terima kasih, Iya, iya. Ustadz. Sama-sama, Pak Terima Atta. kasih, Mbak Bu Lili. Terima kasih Pak Atta. Silakan untuk yang lain. Pak Ustadz, kebetulan Iya, menyambung silahkan. yang Pak Atta bilang tadi, Iya, kalau di Pak Atta case-nya mereka mau didamaikan ya, atau diislahkan. Ini iya, kebetulan ada kakak saya di sini nih. Kalau misalnya orang tersebut nggak mau didamaikan, malah cenderung menghindar. Ini ini bisnis Pak Ustadz ya. iya, iya. Dia cenderung menghindar, terus malah ketemu kayak buang muka. Tapi secara kita ngelihatnya, misalnya kita ngelihat secara hukum, dia tuh salah. Iya, ya, tidak boleh. Artinya dia Allah perintahkan dalam ayat tadi surat Al-Hujurat untuk berdamai. Perselisihan Allah tidak ingkari, bisa terjadi perselisihan. Tapi hendaklah melakukan perdamaian. Nah, setelah proses perdamaian terjadi, ya sudah kita ngikuti Allah menyintai orang yang berlaku adil ya, menyepakati hasil-hasil kesepakatan atau perdamaian tadi. Nah, kalau masih tetap melanjutkan tadi ketidaknyamanannya atau apa dengan hal-hal yang buruk, pada ayat selanjutnya, orang-orang beriman, jangan kamu mengolok-ngolok ya orang lain. Nah, itu dampaknya lanjutannya seperti itu. Nggak boleh kita melakukan keburukan-keburukan pada sesama. Nah, ya. Maka hendaklah dilakukan perdamaian dulu. Allah yang Di- menyuruh kita melakukan perdamaian semacam itu. Begitu Bu Dia Lili. ya dia pada stage tidak mau didamaikan ya. Masa kita sudah mencoba untuk memakai pihak ketiga misalnya. Tapi untuk reach ke sana tuh dia nggak mau itu, seperti menutup pintu semua. Sedangkan kita kan takut nih ya. Kalau kita meninggal besok ini belum selesai, itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, tetap nggak boleh. Artinya, apakah dia ingin didamaikan nanti di padang mahsyar? Ya kan lebih nyaman damai di sini. Masih kalau artinya salah benar masih kita bisa punya waktu untuk beristighfar, bisa memperbaiki diri kan begitu. Dibanding udahlah nanti di padang, kan banyak orang udah nanti di padang mahsyar aja, di padang mahsyar aja gitu kan. Nah, itu belum kan nanti kalau di sana udah nggak ada kesempatan ini ya walaupun merasa kita yakin kan belum tidak ada kesempatan kalau ternyata salah. Nauzubillah min dalik. Jadi dinasehati Bu Lili untuk segeralah nanti artinya berdamai itu kan untuk melihat mana benar. Boleh jadi kita posisi benar.
Alhamdulillah. Jadi boleh jadi kita ada sedikit juga yang hilaf, maka kita bisa memohon maaf atau beristighfar kepada Allah SWT. Didorong Bu Lili untuk melakukannya. Ikhtiar-ikhtiar itu tetap dijalani. Bahwa mereka tetap nggak mau, ya ikhtiar yang satu sudah diberi ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, Begitu Bu Lili. Baik, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari chat, Pak Ustadz. Silakan Eh, boleh maaf Ustadz, Bu Jik- Lili. iya Pak Arta. Apa yang disampaikan Bu Lili tadi, karena dia tidak mau, kan kita bisa melakukan upaya aktif untuk meminta aparat, aparat hukum. apakah kepolisian, apa pengadilan, atau institusi resmi negara lainnya, misalnya ya, untuk Menjembatani. menjadi hakim untuk mengambil keputusan, Ustaz. Iya, Jadi iya. tidak Justru itu karena Pak, kalau misalnya ikhtiar dilakukan ke arah sana, kita sih bisa perkirakan dia yang kalah. Takutnya dia yang hilang semua gitu loh Pak. Kita masih menjaga itu gitu loh Pak. Jadi malah mau melindungi, sebenarnya dia nggak mau tetap ya. Nah itulah. Ya karena dia pada posisi benar, dia merasa benar. Tapi kalau ngelihat dari perjanjian semuanya, dia udah banyak failnya Pak Ustadz. Ya ini aja diupayakan untuk terus dinasehati. Mudah-mudahan sambil didoakan semoga Allah berikan kelapangan. maksud saya gini, Ustadz, apa saran ini kan ini kan kasus ya yang Iya, harus iya. diselesaikan, bukan lagi bicara di tataran teori. Ketika pengetahuan dan ilmu disampaikan Ustadz, bagaimana ilmu itu bisa menyelesaikan persoalan yang memang sedang dihadapi oleh masing-masing kita dengan variasinya, dengan bobot berat dan tidaknya ya. Jadi apa yang disampaikan Lili. upaya untuk menyelesaikan persoalan ini, tapi yang bersangkutan berusaha terus menghindar, menurut saya perlu diangkat kepada hakim, siapapun hakimnya, apa hakim beneran atau atau aparat atau negara, untuk diambil keputusan yang apapun keputusannya, misalnya akhirnya memenangkan kita, tapi kita ingin tetap menjaga haknya dia, ya nanti kemenangan kita ini kita bisa sedekahkan kepada dia, apakah sepenuhnya atau sebagian atau terserah, tapi persoalannya tuntas gitu. Selesai ya. Gitu. Jadi tidak sekedar ikhtiar-ikhtiar, orang namanya orang lagi marah, ya dia ya apa namanya, sulit sekali untuk melihat kebenaran, yang dilihat muka kita, salah, udah musuh aja gitu kan. Ya. Jadi susah upaya apapun gitu kan, apalagi kita juga punya kesibukan masing-masing, sehingga menyerahkan kepada hakim menurut saya itu juga keputusan, Ustadz. Iya, iya. Bahwasanya kita masih menjaga hak masing-masing, itu kasihan kalau dia habis semuanya, ya kita serahkan nanti hak-haknya, kita serahkan sebagian atau berapa lah menurut kebijakan kita. Itu saya kira, jadi nggak, menurut saya perlu dituntaskan lah persoalan-persoalan ini yang Ustadz tadi sudah mengingatkan. Kalau itu nanti di pengadilan di akhirat, waduh, itu saya juga punya persoalan yang lain-lain yang juga ini mengingatkan saya semua juga untuk berbagai urusan internal terkait dengan apa nasihat Ustadz pada hari ini. Makasih Ustadz. Baik, sama-sama Pak Atta. Ya Bu Iya, Lili. makasih Pak Arta. Iya, jadi bisa Eh, diangkat tadi maksudnya ya Bu Lili dulu nyaranin dia kalau memang dia sudah nggak ini, boleh diangkat tadi seperti saran Pak Atta supaya perdamaiannya punya basis hukum yang jelas. Nah, nanti baru penyikapan ke depannya seperti tadi yang disampaikan Pak Atta. Usulan yang bagus tuh untuk ya misalnya baik, mendamaikan ininya setelah pasca ada klarifikasi hukum yang jelas. Begitu Bu Lili. baik Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz di chat Pak Ustadz. Iya, Jika kita mencurigai seseorang atau masih family, sehingga membuat kita mending tidak kontak dia lagi dan tidak berhubungan lagi, apakah ini termasuk memutuskan silaturahmi? baik. Ya, eh, kita kembali jadi tingkat
kalau kita merasa dizalimi, itu ada tingkatan kita dalam menyikapinya. Yang dijelaskan dalam Al-Quran. Pertama, kalau kita memang terasa dizalimi, kalau tingkat pertama kita memaafkan, itu kebaikan. Ya, kalau hal kezaliman itu sesuatu yang ringan. Tapi ada kezaliman yang cukup berat, misalnya, maka Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 148 memberikan hak bagi kita untuk melakukan perlawanan dengan hal yang buruk sekalipun. Semisal sama itu dihalalkan, ya, dihalalkan. Itu untuk dalam rangka membalas atau memberi pengajaran. Jadi boleh mencela itu. Allah tidak menganggap dosa orang yang mencela balik ketika dia dizalimi. Nah, itu bisa diterapkan dalam konteks kezaliman yang lain. Tetapi kalau dia tetap memberi kelonggaran, kemaafan padanya, maka pahalanya lebih besar lagi. Kemudian level yang berikutnya, yang ketiga di surat An-Nur ayat 22. Ada dia sudah dizalimi benar, kemudian memaafkan dan melupakan. Itu lebih besar lagi pahalanya, ya. Ya, lebih besar lagi. Jadi memang bertingkat, Bu Lili. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah termasuk memutus silaturahim, kalau memang dia klarifikasinya memang lagi dizalimi, dia diam saja, artinya ya sudah, itu tidak masalah. Ya, tapi kalau dia mau berupaya aktif, itu tentu lebih besar lagi pahalanya. Begitu Bu Evi ya, ditanya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Bu Evi. Sekarang sama nih. Ya. Silakan untuk yang lain. Oke, belum ada lagi Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lainnya, yang ingin saya sampaikan adalah mohon doa Bapak Ibu. Kami, saya beserta rombongan nanti dari Thoibatora akan menunaikan ibadah haji dan insya Allah berangkat tanggal 29 Mei ini kita berangkat berombongan menunaikan ibadah haji sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Mohon doanya semoga Allah jaga perjalanan kami semuanya. Allah berikan kesehatan, keafiatan semua rombongan dan bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan mendapatkan penerimaan dari Allah sebagai haji yang mabrur. Doa-doa kita semua dikabulkan dan insya Allah doa terhadap Bapak Ibu semua akan kami sampaikan juga kehadirat Allah SWT. Amin. Terima kasih semuanya. Insya Allah nanti untuk jadwal kajiannya seperti tahun lalu pernah kita juga masih ada, kita bisa online karena bisa dari Mekah juga online, bisa dari Madinah online nanti, tapi kita lihat nanti jadwal saat saya di sana. Kalau pas kebetulan cuma di hotel lagi istirahat, kita bisa online kajiannya juga dari Mekah atau Madinah. Begitu Bu Lili ya. Siap Pak Ustadz, standby. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.